untuk menjadi satu anggota pasukan khusus nih, rupa-rupanya bukan mudah ya. Bukan masuk TNI langsung jadi pasukan khusus, anggota khusus. Tidak. Rupa-rupanya dia kena melalui latihan-latihan yang ekstrim macam nih. Melibatkan nyawa lagi tuh guys. Bayangkan ditembak dengan peluru hidup, lepas itu dilepas di tengah laut, lepas itu diikat lagi, masuk di tengah, dilempar di laut. Lepas itu pandai-pandailah menyelamatkan diri. Pada kali ini guys, saya akan mereaksi satu video bertajuk Latihan TNI Indonesia yang paling mengerikan di dunia. Bagaimanakah latihan TNI yang paling mengerikan di dunia nih guys? Kalau di Indonesia nih terdapat banyak unit ya, seperti Kopassus, Kopaska, Denjaka, dan banyak lagi. Jadi bagaimanakah latihan TNI yang mengerikan ini? Ayo langsung kita tengok video nih sama-sama guys. Jom! Indonesia memiliki pasukan elit yang disegani dunia. Pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia, pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Ada 6 regu berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disegani dunia. 3 matra, Angkatan Laut, saja, Udara, prajurit pilihan yang bisa bergabung ke dalam anggota pasukan elit. Pasalnya untuk masuk ke satuan itu saja, ujian mengerikan harus dilalui. Bahkan setelah menjadi seorang anggota pasukan elit, latihan berat harus dirasakan. Sehingga bila mendengar nama pasukan elit atau pasukan khusus, hal yang terbesit di pikiran pastinya latihan yang sangat mengerikan. Itulah latihan yang mengerikan ini. Saya dengar kalau macam ada 300 yang masuk untuk menjadi pasukan elit nih. Lebih kurang 10 orang, 15 orang begitu saja yang tembus guys. Setelah menjalani latihan tuh. Jadi beratnya latihan tuh tidak tahu macam mana. Jadi kita tengok di sini macam mana latihannya itu. Untuk diketahui pasukan khusus dibentuknya untuk menyelesaikan misi-misi berbahaya dan pastinya di luar kemampuan tentara biasa. Orang-orang terpilihlah yang biasanya bergabung ke satuan elit satu ini. Ahli dalam berbagai misi sampai-sampai disegani pasukan khusus luar negeri, ternyata tercipta berkat gemblengan dari latihan yang keras. Berikut ini latihan pasukan elit Indonesia yang mengerikan. Yang pertama adalah Kopassus, Komando. Saya ternampak makan darah ular guys. Kita tengok dulu guys. Pasukan khusus atau yang disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama atau Kotama yang dimiliki TNI Angkatan Darat Indonesia. Latihan ekstrim yang dilakukan oleh tentara Kopassus sempat membuat media luar takjub. Kopassus berlatih dengan penuh resiko. Seperti yang dia punya latihan begitu ekstrim guys. Makan ular tingginya tuh dia pergi tendang. Tawarkan situs Daily Mail, terdapat sebuah video yang menampilkan 6 orang pasukan tentara Kopassus sedang merangkak berkamuflase di atas lumpur. Sembari 2 orang tentara senior menembaki peluru di sekitar tempat tentara merangkak. Di tanah tampak seorang calon anggota Kopassus merangkak sambil ditembaki oleh seorang perwira Kopassus dalam latihannya. Terlihat dengan jelas peluru yang menembaki tentara berada sangat dekat di sekitar posisi mereka merangkak di sepanjang lintasan latihan. Hujan peluru betul-betul ini mencabar mental guys. Dia punya latihan nih, betul lah. Ini yang mengerikan, betul lah nih. Silap hari bulan terkena miss saja, nyawa. Tapi itulah latihan sebelum dorang jadi Kopassus mesti kena tahan banting, kena tahan mental, physical macam tu. Tengok latihan dorang nih guys. Woi, bukan kaleng-kaleng nih. Patutlah dari 300 gitu berapa orang sih yang tembus setelah menjalani terlihat dengan jelas sangat dekat di antara para tentara yang tengah merangkak di lumpur. Latihan Doper sendiri tidak hanya dikhususkan oleh pasukan elit TNI saja. Hampir seluruh satuan TNI mewajibkan latihan ini kepada seluruh prajuritnya. Tidak diketahui secara pasti di mana lokasi tepatnya video tersebut direkam. Terlihat pasukan Kopassus sedang menjalani latihan di lahan perkebunan karet Indonesia. Rupanya latihan ekstrim yang biasa dilakukan prajurit Kopassus ternyata membuat takjub negara lain.
Media Inggris Daily Mail mengungkapkan jika latihan yang dilakukan pasukan Kopassus sangatlah menakutkan. Ini pasukan peluru hidup Kopassus nih kan, dituntut guys. memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Kopassus sendiri memiliki catatan sejarah yang mengagumkan. Pasukan Kopassus telah berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas berat. Yang kedua, Kopaska, Komando Pasukan Katak Tadi itu Kopassus. Nampak sudah dia punya latihannya. Wow, mengerikan, ditembak. Lepas tu, ini Kopaska pula. Tadi Kopassus, ini Kopaska. Macam mana latihannya nih? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau disingkat juga dengan Kopaska TNI AL, salah satu pasukan elit yang dimiliki oleh militer kita. Kopaska termasuk dalam jajaran penting kekuatan angkatan bersenjata yang dipunyai negara ini. Tak heran jika salah satu pasukan terbaik itu punya latihan yang super berbahaya. Para anggota pasukan khusus TNI ini diceburkan ke laut oleh para pelatihnya. Yang menjadinya sorotan adalah bagaimana para pasukan ini diterjunkan di laut lepas tanpa bekal tabung oksigen. Wow, guys, dilepaskan tanpa bekal oksigen. Macam mana tuh boleh hidup? Mereka harus berenang cukup jauh untuk bisa sampai di pantai yang menjadi target tujuan. Artinya ada orang dilepas di tengah laut, jaraknya itu jauh mungkin kan? Dilepaskan tanpa sebarang bantuan oksigen, jadi kena berenang pergi daratan. Wow. Mereka harus bisa menyeberangi Teluk Poncomoyo sejauh sekitar 12 km. Di sana para siswa dihadapkan pada kondisi laut yang mempunyai arus kuat dan gelombang yang tinggi, serta jarak jauh dengan batas waktu yang ditentukan. Guys, macam mana nih guys? Jauh itu. Itu ada lagi latihan mengerikan Kopaska adalah para personil diminta untuk berenang dengan tangan dan kaki terikat. Untuk tahap selanjutnya, siswa mendapatkan materi kecakapan dan peningkatan kemampuan kualifikasi TAIFIP dan Paska. Patutlah beratus-ratus orang menyertai. Berapa orang saja yang tembus, yang berjaya untuk melepasi latihan nih. Tengok sejak dari segi latihannya sampai diikat tangan, dilepaskan di laut, pandai-pandailah tuh selamatkan diri. Nah, macam mana tuh? Patutlah Kopassus ini sentiasa menjadi perhatian ya yang saya tengok, dan terkenal guys. Banyak negara yang belajar, ada saya terbaca tuh, banyak yang belajar pada Kopassus ini. Latihan-latihan dari tentara-tentara asing belajar pada Kopassus. Mereka akan diajarkan lebih lanjut soal teknik merebut dan menguasai instalasi di laut seperti kapal atau pelabuhan yang disandra. Penguasaan taktik dan teknik operasi clandestine aspek laut. Ada juga materi pelolosan diri, pengendapan dan ketahanan interogasi. Ketiga, Korps Paskas. Nampaknya para prajurit Paskas. Tadi Kopassus, Kopaska, ini Paskas. Oke, Paskas. Menerima tak kalah mengerikan dari pasukan elit di atas. Pertama, prajurit diterjunkan dari atas helikopter di tengah hutan. Mereka harus mencari tempat pendaratan yang tepat di tengah hutan. Di tengah hutan pula yang ini dilepaskan. Setelah itu mereka dituntut untuk mencari jalan di hutan dan melepaskan sandera. Prajurit Paskas juga dilatih untuk perang di atas udara, tembak-menembak di atas udara, menghindari pesawat terkena tembakan dan sebaliknya, menembak target sesuai sasaran. Tentu saja latihan ini sangat berbahaya. Bisa saja pesawat terkena tembakan, jatuh dan meledak. Tidak bisa dibayangkan. Tak hanya itu, Paskas juga melakukan latihan yang sama seperti latihan Kopassus dan Kopaska, seperti doper, makan ular dan berenang dengan kaki dan tangan terikat. Kenapa demikian? Karena dalam medan tempur pesawat Paskas bisa terjatuh di area mana saja, bisa di hutan atau bahkan di perairan. Oleh karena itu, Paskas dituntut untuk bisa bertahan hidup di darat, di hutan, bahkan di lautan. Nah, itulah tadi 3 matra pasukan elit Indonesia yang paling mengerikan. Bagaimana menurut Anda? Oke, Masya Allah guys. Ini latihan TNI. Ada 3 disebut tadi. Kopassus, Kopaska, Paskas. Nah, kalau ditengok dari cara latihan dorang tuh guys, bukan sembarangan orang boleh tembus gitu. Saya tengok sendiri pun, menengok saja pun sudah rasa ngeri. Apalagi
orang tu sendiri pergi masuk melalui ataupun menjalani latihan seumpama itu, ini macam memang latihan yang ekstrim. Jadi untuk menjadi satu anggota pasukan khusus nih, rupa-rupanya bukan mudah ya. Bukan masuk TNI langsung jadi pasukan khusus, anggota khusus, tidak. Rupa-rupanya dia kena melalui latihan-latihan yang ekstrim macam nih. Melibatkan nyawa lagi tuh guys. Bayangkan ditembak dengan peluru hidup, lepas tu dilepas di tengah laut, lepas tu diikat lagi, masuk di tengah, dilempar di laut. Lepas tu pandai-pandai lah menyelamatkan diri. Siapa selamat berjaya lah kan. Lepas tu diterjunkan di hutan tanpa sebarang makanan. Jadi itulah macam mana dorang survive hidup dorang di hutan, di laut. Lepas tu macam mana dorang menjalani kehidupan seterusnya. Jadi itu memerlukan mental yang kuat, physical yang kuat. Maka itulah yang dinamakan pasukan elit, pasukan khusus ya untuk negara Indonesia. Baru saya tahu guys, rupa-rupanya bukan sembarangan ya masuk untuk jadi anggota pasukan khusus nih. Bukan kerana dia mempunyai pendidikan yang tinggi, bukan kerana dia rapat dengan lieutenant ataupun general ya, tetapi perlu melalui latihan-latihan yang keras, yang ekstrim. Nah, baru layak menjadi pasukan khusus nih. Nampaknya di Indonesia nih, dia menerapkan pasukan-pasukan elit nih adalah pasukan yang memang berkualiti. Nah, tengok sejak latihan yang dorang lalui itu memang cukup mengerikan. Sampai makan ular guys. Saya tidak dapat itu membayangkan macam mana. Bercakap pun tidak boleh. Jadi inilah nampaknya sampai negara asing pun ngeri ya melihat latihan-latihan yang dijalankan oleh pasukan khusus untuk negara Indonesia nih. Jadi kalau saya tengok memang hebat dan juga luar biasa dia punya cara latihan. Bukan semua orang boleh tembus melepasi latihan ini. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja. Semoga pasukan khusus untuk negara Indonesia terus dapat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dan juga sentiasa bersemangat dalam mempertahankan negara Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.